Pada saat ini, ekonomi Indonesia bukanlah hal yang asing untuk didiskusikan. Sebagai negara yang masih mengembangkan ekonominya, mari kita lihat ke negara tetangga kita yang ekonominya juga sedang berkembang. Vietnam. Saya, Patricia Amuridio dari kelas 10-2, akan menjelaskan sejarah sistem dan alat pembayaran Vietnam. Kita mulai pada tahun 1604 dengan Red Silk Trade yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Jepang datang ke Vietnam dan kedua negara tersebut melakukan sistem pembayaran dengan menukarkan silver, copper, silver, pedang, dan hal lain seperti kain sutra dan katun. Sistem ini juga sering dikenal dengan nama bartering. Pada masa itu, masyarakat Vietnam kemungkinan masih susah memastikan bahwa pertukaran barang sesuai dan tidak ada yang rugi. Maka, pada tahun 1369, uang kertas Vietnam pertama tersebar luas. Uang tersebut dikenal sebagai Thông bảo hội sao dari dinasti Ho. Lalu, setelah itu, pada masa pendudukan Prancis, mulai digunakan mata uang kertas Indochina untuk melakukan pembayaran. Seketika uang kertas mulai ada, masyarakat Vietnam pastinya lebih mudah memastikan keseimbangan rugi dan tidaknya. Tetapi, masih saja pembayaran uang kertas tersebut tidak digunakan oleh setiap masyarakat Vietnam di semua wilayah. Sampai akhirnya, pada masa penjajahan Prancis, hampir semua masyarakat dapat menggunakan mata uang Indochina untuk melakukan pembayaran. Tetapi, masih ada masyarakat yang tidak dapat mengaksesnya karena mereka masih di bawah perbudakan. Lalu, di saat Vietnam merdeka pada tahun 1946, mata uang dong terlahir, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan mudah dan di mana saja, karena semua masyarakat Vietnam menggunakan dong. Seiring perkembangan zaman, pemerintah Vietnam mulai menggunakan sistem pembayaran non-tunai, seperti kartu kredit, debit card, ATM, lalu sistem pembayaran digital seperti penggunaan QR Code. Mata uang tertua di Vietnam adalah koin Thái Bình Hưng Bảo pada 986 AD untuk dinasti Dinh. Saat masa pemerintahan modern, Vietnam dijajah oleh Prancis. Seluruh wilayah Vietnam dikuasai bangsa Eropa dan diberi nama France Indochina. Mulai tahun 1885, Vietnam menggunakan mata uang France Indo-Chinese Piastre yang menggantikan uang kuno asli. Pada 2 September 1945, Vietnam berhasil merdeka dan terbebas dari jajahan Prancis. Negara ini menerbitkan uangnya sendiri pada 3 November 1946 yang diberi nama Dong. Dong dikenalkan oleh pemerintah Viet Minh yang kemudian menjadi pemerintah Vietnam Utara. Pada tahun 1954, Vietnam terpecah menjadi dua, Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Selama Perang Vietnam, bersamaan dengan uang kertas yang diterbitkan di utara, pemerintah selatan juga menerbitkan uang tunai sendiri. Namun, setelah reunifikasi pada tahun 1975, uang ini digantikan oleh uang tunai terintegrasi yang diberi nama Dong Pembebasan. Pada tahun 1976, Vietnam Utara dan Selatan akhirnya bersatu lagi, menyebabkan adanya modifikasi mata uang di Vietnam hingga 1185 yang menyebabkan munculnya Vietnam Dong sekarang ini. Ketika Federasi Indochina Prancis berada di bawah kekuasaan Prancis, pemerintah kolonial mengatur sistem moneter Indochina melalui Bank Indochina yang juga bertindak sebagai bank komersial di Indochina Prancis. Ketika sudah merdeka, pemerintahan Vietnam ingin menjalankan sistem keuangan yang bukan dari kekuasaan Prancis. Maka, pada tahun 1946, mereka membuat mata uang dong. Akhirnya, pada 6 Mei 1951, Bank Nasional Vietnam dibuat. Nama bank tersebut nantinya diganti menjadi Bank Negara Vietnam pada tahun 1960. Setelah berpisah, dan lalunya bersatu lagi ketika kota Saigon runtuh, negara Vietnam bersatu. Tetapi, tidak sepenuhnya sampai Juli 1976. Pada Juli 1976, Bank Nasional Vietnam
bergabung ke dalam Bank Negara Vietnam. Pada tahun 1970-an, ekonomi Vietnam sangat buruk karena dulu sistemnya adalah ekonomi terencana yang merupakan pergerakan yang salah untuk negara yang mau berkembang dari ekonominya yang hancur. Pada tahun 1986, Partai Komunis Vietnam merubah sistemnya menjadi ekonomi pasar. Sistem ini merupakan era liberalisasi Doi Moi. Bank-bank baru diciptakan, dimulai dengan Industrial and Commercial Bank of Vietnam dan Vietnam Bank for Agriculture pada tahun 1988. Peran bank negara secara bertahap dipersempit dengan sebuah bank sentral. Sementara bank negara terus memberikan pinjaman kepada perusahaan milik negara pada tahun-tahun berikutnya. Sekarang, Bank Komersial Vietnam meliputi 5 bank komersial milik negara, 34 bank komersial saham gabungan, 4 bank usaha patungan, 35 kantor cabang bank asing dan kantor perwakilan, 6 perusahaan keuangan dan bank asing. Sebanyak waktu berlalu, Vietnam mulai masuk ke era digital. Dengan era digital bank, Vietnam memiliki perkembangan yang baik. Dengan teknologi, melakukan transaksi pembayaran sangat mudah dengan adanya transfer uang dan juga pengguna dapat dengan mudah melacak sejarah pembayaran mereka. Manusia berkembang setiap saat. Bisa dibuktikan ketika kita melihat sejarah kita. Dimulai dari sistem batching, lalu penggunaan mata uang tunai, penggunaan kartu kredit, dan pada era sekarang di dalam era digitalisasi. Di saat setiap hal, mulai dari bersosialisasi dan kerja, dapat diakses dengan mudah berkat device ini, tidak aneh untuk mengatakan teknologi dapat mengubah cara keuangan bekerja. Sejak beberapa tahun ini, Vietnam yang telah melewati transformasi ekonomi yang dramatis dan salah satu yang pertumbuhan ekonominya paling kencang, mulai menggunakan teknologi untuk kegiatan keuangan. Contohnya, layanan keuangan digital yang dimiliki oleh Vietnam seperti kode QR dan pinjaman digital. Nah, kita sudah di akhir video. Pasti sudah lebih paham kan tentang sejarah sistem dan alat pembayaran Vietnam? Terima kasih sudah menonton. God bless you.